Kerajaan Majapahit terkenal sebagai kerajaan terbesar di Nusantara pada masanya. Kerajaan yang berdiri antara abad ke-13 sampai abad ke-16 ini disegani di kawasan Asia Tenggara. Bahkan, namanya terdengar hingga ke dataran Cina. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu ketika diperintah oleh Raja Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, kerajaan ini berhasil membuat seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka, mengibarkan panji-panji Majapahit. Kehebatan kerajaan Majapahit menguasai Nusantara dengan kekuatan maritimnya yang begitu melegenda, sering diperbincangkan. Tetapi bagaimana kehidupan masyarakat masa kerajaan Majapahit sendiri? Rupanya, potret kehidupan masyarakat Majapahit diceritakan oleh seorang muslim asal Cina bernama Ma Huan dalam catatannya ketika mengikuti kunjungan Cheng Ho di Pulau Jawa pada tahun 1413 sampai dengan 1415 Masehi. Catatan perjalanan itu kemudian dipublikasikan dalam bentuk buku yang berjudul Ying Hai Seng Lan, diterbitkan pada tahun 1451 Masehi. Buku tersebut membahas tentang perjalanannya selama mengikuti ekspedisi Laksamana Cheng Ho. Tulisan Ma Huan juga banyak memuat perjalanan Cheng Ho pada abad ke-15. Kehidupan masyarakat Majapahit pada masa itu telah mengalami kemajuan. Mereka umumnya tinggal di pesisir pantai dan bekerja sebagai pedagang. Menurut catatan Ma Huan, ada berbagai tradisi unik yang dimiliki oleh masyarakat Majapahit. Pada usia 3 tahun ke atas, penduduk laki-laki Majapahit disebut telah memakai baju yang dilengkapi keris. Para pria Majapahit terbiasa memakai pukla yang disisipkan di ikat pinggang. Senjata tersebut memiliki garis tipis dan bunga-bunga putih serta dibuat dari baja terbaik. Gagangnya terbuat dari emas, cula badak atau gading gajah. Selain itu, para pria di Majapahit membiarkan rambutnya terurai, sedangkan para perempuan rambutnya disanggul. Selain soal penampilan, hal menarik lainnya dari kehidupan masyarakat Majapahit adalah kebiasaan mereka memakan sirih. Kebiasaan tersebut dilakukan baik oleh para pria maupun wanita. Sehari-hari mereka terus mengunyah pinang dengan daun sirih dan limau. Bahkan setiap tamu yang datang juga akan ditawari pinang, bukan disuguhi minuman atau makanan. Kemudian rumah masyarakat Majapahit disebut-sebut menggunakan atap yang terbuat dari jemerami. Rumah mereka dilengkapi ruang penyimpanan juga yang berasal dari batu setinggi 1 meter. Ruangan tersebut berfungsi sebagai penyimpanan dan di atasnya digunakan untuk duduk. Namun sampai sekarang, lokasi dan bentuk keraton kerajaan Majapahit hingga kini masih menjadi misteri. Lebih dari 100 tahun, arkeolog berusaha memecahkan teka-teki tempat keberadaannya keraton Majapahit. Umumnya, mereka mengetahui lokasinya berada di Trowulan, adalah sebuah desa berjarak sekitar 50 km sebelah barat daya Surabaya. Kini, daerah itu hanya reruntuhan batu. Namun, sekarang teka-teki keraton kerajaan Majapahit mulai terungkap. Setelah sebuah penelitian diam-diam dilakukan oleh Suter Haim, ia telah melakukan penelitian berdasarkan terjemahan dan interpretasi dia terhadap deskripsi yang ditulis oleh Prapanca dalam kitab Nagara Kertagama. Suter Haim menghubungkan interpretasi itu dengan pengetahuan dia yang luas tentang arsitektur keraton Jawa dan Bali. Tetapi, catatan penelitiannya sendiri baru dipublikasikan pada tahun 1948. Kendati penelitian itu sebenarnya sudah selesai pada tahun 1941. Ma Huan menuliskan bahwa 4 bandar besar pesisir Pulau Jawa, yakni Tuban, Gresik, Surabaya,
dan Majapahit adalah kota-kota yang tidak mempunyai pagar keliling. Mahuan juga mengatakan istana kerajaan Majapahit atau kota raja mempunyai tembok 3 cahang atau 3 tombak kurang lebih 9,4 meter. Sedangkan kelilingnya kira-kira lebih dari 20 pasis atau lebih dari 310 meter. Menurut Mahuan, tembok pagar dikelilingi 2 lapis pintu gerbang. Yang pintu gerbang pertama adalah pintu masuk ke lingkungan keraton. Sedangkan pintu gerbang yang kedua adalah pintu gerbang pribadi raja dan kerabat dekat raja. Penjagaan keraton sangat ketat dan berlapis, sedangkan kondisi keraton terlihat bersih dan rapi. Kemudian kediaman raja dikelilingi tembok bata setinggi 9 meter dengan lapisan gerbangnya 2 lapis. Rumah-rumah dalam lingkungan keraton terletak 9-10 meter dari tanah, yang lantainya terbuat dari papan yang ditutupi tikarotan halus terbuat dari rumput yang dianyam. Kemudian atapnya pakai kayu keras yang dibelah dan dibentuk genteng. Raja tidak menggunakan tutup kepala, dan kadang raja pakai hiasan kepala terbuat dari dedaunan dan bunga emas. Tubuh bagian atasnya tidak ditutupi kain, sementara bagian bawahnya ditutupi dengan 1 atau 2 kain berbunga-bunga. Kemudian raja memakai sarung. Untuk mengencangkan sarung itu digunakan kain tipis atau linen yang dikencangkan di sekitar perut. Kain semacam ini disebut selendang. Raja juga tidak mengenakan alas kaki. Hal menarik yang dilakukan Raja Majapahit ketika itu naik gajah atau naik kereta yang ditarik oleh sapi. Kemudian raja pakai 1 atau 2 pisau pendek yang disebut pulak, yang ukurannya lebih kecil dari pedang dan lebih besar dari pisau. Ada pula norma-norma tertentu yang berlaku di antara masyarakat Majapahit. Misalnya, para laki-laki dan perempuan menghargai kepala mereka. Menyentuh kepala orang lain dapat berakibat fatal. Selain karena menyentuh kepala, ketika mereka terlibat pertikaian dalam perdagangan atau mereka mabuk dan saling menghina, mereka akan mengeluarkan senjata dan mulai menusuk. Seperti itulah sekilas gambaran kehidupan masyarakat Majapahit ketika Mahuan berkunjung ke wilayah ini pada abad ke-15. Apakah beberapa tradisi dan budaya masyarakat Majapahit tidak asing bagi Anda semuanya?